Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Irwan. Mudah-mudahan sahabat Irwan dimanapun berada selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bang Irwan ingin memberikan satu satu tips atau satu pengalaman ya. Pengalaman bukan dari pengalaman orang lain, ini pengalaman dari channel saya sendiri ya. Mungkin kalian juga bertanya-tanya gitu, channel yang sudah dimonetasi apakah bisa hilang monetasinya, apakah bisa di cancel, apakah bisa dinonaktifkan monetasinya? Dan saya jawab itu bisa banget dan bisa sekali dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Kenapa dan bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini Bang Irwan ingin menjelaskan hal tersebut. Jadi buat pemula apalagi ya, dan buat kita nih yang sudah dimonetasi itu harus benar-benar berhati-hati ya. Pada suatu saat, tepatnya sih bulan kemarin ya, mendapat kiriman email. Jebret, kaget dong, langsung gue buka tuh email. Ternyata email itu adalah pemberitahuan bahwasanya YouTube Anda sudah tidak layak lagi dimonetasi. Kaget dong gue ya nggak. Pas gue kaget, gue cek YouTube gue, tombol icon dolar gue pun hilang. Gue cek dimonetasi, ya ini. Makanya sekarang gue kasih tahu buat lo pada di sana, jangan sampai kejadian apa yang gue alamin saat ini ya. Yang pertama itu ketika gue dapat kiriman email, gue cek, terus gue langsung ke YouTube Studio gue dong pastinya. Gue cek di monetasi, seperti ini keadaannya. Jadi kenapa gue bisa monetasinya itu dinonaktifkan ya? Karena ada hal ini ya. Jadi buat kita yang sudah monetasi, apalagi yang baru banget ya, jangan sampai deh kejadian. Nah ini bisa lo baca atau bisa gue bacain ya. Channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetasi. Setelah meninjau permohonan Anda, kami mendapati bahwa channel Anda tidak memenuhi semua. Ya kan? Jadi gue yang udah monetasi itu dinonaktifkan. Nah, apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya hanya ini. Tinjau masukan kami. Jadi dari pihak YouTube pun mengasih peninjauan ini. Konten yang digunakan ulang. Ya. Jadi gue akuin ada beberapa video gue itu yang gue upload ulang. Misalnya film, kedua musik, hati-hati juga ya, yang mengupload lagu-lagu milik orang itu yang diklaim orang itu hati-hati ya. Di sini kebetulan gue itu konten yang digunakan ulang. Ada juga yang misalnya judulnya itu ya tidak sesuai, pokoknya macam-macam. Nah kebetulan gue ini konten yang digunakan ulang. Boleh gue buka ya biar kalian juga tahu konten yang digunakan ulang. Nah seperti ini. Jadi konten yang digunakan ulang itu enggak semuanya tidak boleh. Jadi ada yang dibolehkan ya. Sebagai contoh yang dibolehkan ini ya, diberikan contoh hal boleh dimonetasi: revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis, adegan suatu film yang dialog atau voice overnya telah Anda ubah, pemutaran ulang ya, kemudian video reaksi, rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Dan yang tidak boleh untuk konten yang digunakan ulang ya, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain, TikTok misalnya ya. Itu hati-hati tuh. Koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Hati-hati buat pemula apalagi ya, mengupload, mendownload lagu kemudian diupload lagi. Hati-hati, itu tidak boleh. Kemudian klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, promosi konten orang lain. Hati-hati nih ya. Ini perlu dicamkan untuk kita para YouTuber atau para
konten kreator, terlebih buat pemula ya. Ini hati-hati mengupload lagu-lagu yang sudah di-upload orang lain, kita upload lagi ya, hati-hati ya. Jadi ini bukan kasus orang lain, tapi kasus saya sendiri ya, tapi kasus dari YouTube saya atau channel saya sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Solusinya ini, edit channel Anda lalu ajukan permohonan monetisasi kembali. Jadi diedit, jadi yang tadinya dapat klaim di lagu-lagu di video itu dihapus ya. Yang pertama ini ya, lakukan perubahan pada channel Anda berdasarkan masukan kami. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video. Anda dapat mengajukan ulang permohonan. Nah, jadi kita disarankan untuk melakukan perubahan dengan mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video. Jadi kalau misalkan memang mengakui ya, sahabat ini mengupload ulang video orang lain tanpa adanya ulasan-ulasan yang dibolehkan ya, seperti contoh yang ini yang dibolehkan, tidak mengandung unsur ini dan mendapat klaim, itu lebih baik dihapus ya. Karena nanti setelahnya jatuh tanggal kita boleh mengajukan permohonan ulang, nanti akan ditinjau ulang oleh tim YouTube-nya. Jadi harus bersih, jangan sampai kedapatan lagi video-video atau konten-konten orang lain yang kita upload ulang ya. Jadi nanti ketika pas tanggalnya ya, kebetulan ini 1 bulan ya, jadi 1 bulan itu saya tidak gajian, 1 bulan itu saya di nonaktifkan monetasinya karena mengandung unsur ini ya, mengandung unsur konten yang digunakan ulang ya. Jadi kalau para sahabat menggunakan atau sama seperti halnya saya, lebih baik jangan dilakukan dan hapus ya video-video atau konten-konten yang digunakan ulang atau upload ulang dari kreator lain ya. Solusinya, lakukan perubahan pada channel Anda berdasarkan masukan, yaitu dengan mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video ya. Jadi jangan sampai sahabat di sana sama persis mengalami apa yang saya alami. Sedih men, sebulan gak gajian. Oke, gitu aja ya. Kalau misalkan ada masukan silakan ketik atau berikan saran di bawah di komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.